Baik, shalom, selamat pagi buat anak didik ibu semua. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Kita akan masuk pelajaran agama. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur di mana Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, satu malam sudah berlalu. Tuhan menjagai kami dengan sangat baik. Dan terima kasih Tuhan, 1 tahun juga sudah menjagai, Tuhan sudah menjagai kami. Dan tahun ini kami akan masuk tahun 2022. Berkatilah anak didik ini Tuhan, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka senantiasa. Berkatilah kedua orang tua mereka untuk boleh sabar mengajar mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan masuk pelajaran agama. Mari hadirlah Tuhan di dalam mata pelajaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi buat anak didik ibu semuanya. Kita sudah berdoa. Dan terima kasih juga buat anak didik ibu yang sudah bergabung. 1 tahun sudah berlalu ya nak ya. Sekarang sudah masuk tahun 2022. Nah, di tahun-tahun 2021 masih banyak tugas-tugasmu yang belum kamu kerjakan ya, karena masih banyak juga sifat dan perilakumu yang mau diubah. Ibu berharap kamu rubahlah, karena tidak terasa sebentar lagi kamu akan tamat dari kelas 6, akan masuk SMP, berarti sekolah menengah pertama, ya kan anak didik ibu. Kamu akan masuk di sana dan kamu tidak menjadi anak lagi, anak sekolah dasar, ya kan? Berarti kamu sudah masuk ke dalam SMP. Apa itu? Sekolah menengah pertama. Berarti di dalam sekolah menengah pertama kamu sudah nanti akan masuk menuju ke dewasa ya nak didik ibu ya. Yang kamu terlalu banyak main game di tahun kemarin, di tahun 2021, ibu berharap kamu kurangilah, ya kan? Kejarlah ketertinggalanmu, karena tidak terasa hanya menghitung bulan kamu nanti sudah tamat, ya kan? Sudah tamat dari kelas 6 SD. Sekarang sudah masuk bulan Januari, ya kan? Nanti Februari, Maret, April, Mei. Gak terasa ya kan? 4 bulan lagi nih. Nah didik ibu, 4 bulan lagi kamu nanti sudah tidak sekolah dasar lagi, ya kan? Sudah lulusan, sudah masuk SMP. Nah di dalam 4 bulan ini ibu berharap kepada adik didik ibu, kejarlah ketertinggalanmu, ya kan? Tugas-tugas yang belum kamu kejar, yang belum kamu kerjakan, kerjakanlah, serahkanlah segera ke ibu ya nak didik ibu ya. Tidak ada kata terlambat, ibu katakan buat anak didik ibu yang belum mengerjakan tugas dan yang belum menyerahkannya ke ibu, segeralah diserahkan ya anak didik ibu ya. Ibu tunggu, karena belum ada kata terlambat ya anak didik ibu ya. Dan ibu berharap di tahun 2022 ini anak-anak ibu yang ibu kasihi, yang ibu sayangi di dalam nama Yesus, ya kan? Rubahlah, tinggalkanlah sifat-sifatmu yang tahun lama. Lebih baiklah di tahun 2022 ini ya anak didik ibu ya. Lebih baiklah dan semakin baiklah tentunya. Karena seperti ibu bilang tadi, ibu ulangi sekali lagi bahwa kamu akan masuk SMP. Kamu tidak anak-anak lagi, kamu nanti akan membimbing adik-adikmu, mengajari adik-adikmu, ya kan? Berarti sudah dewasa, menuju ke dewasa. Nah untuk itu anak didik ibu, tinggalkanlah, janganlah main game lagi. Yang kamu sering-sering main game sampai lupa kamu belajar, yang sampai lupa kamu membantu ibumu, membantu ayahmu, karena kamu terlalu sering main game sampai ayah dan ibumu nyuruh nyimpan piring atau nyuruh ngambil air minum, kamu melawan. Perubahilah ya nak ya. Kenapa?
berubahlah setiap hari, perbuahlah melalui akal budimu, kata firman Tuhan ya nak ibu ya. Itulah yang mau ibu sampaikan kepadamu. Ibu tunggu ya nak ya, yang untuk tugas-tugasmu yang belum selesai, kejarlah ketertinggalanmu. Karena seperti pepatah yang sudah sukses, mereka selalu berkata apa? Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kamu yang rajin, bukan sekarang kamu menuainya. Kamu yang rajin nanti sekarang, nanti kita akan melihatnya dalam 10 tahun ke depan. Iya kan? Seperti kemarin ada beberapa anak didik ibu tanya, kamu nanti jadi apa? Ada yang nanya jadi polisi, jadi tentara. Ya kan? Kalau kamu jadi polisi, jadi tentara, berarti kamu harus disiplin. Bangun tepat waktu, olahraga, tidak bergaul dengan orang-orang yang perokok, ya kan nak? Tidak bergaul dengan orang-orang yang suka main game, ya kan? Tidak bergaul dengan orang yang tiap hari. Boleh nggak main TikTok? Boleh. Ibu nggak larang. Tapi segala sesuatu, kata firman Tuhan di dalam pengkhotbah, ada waktunya, ya kan? Ada waktu tidur, ada waktu makan, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau kamu mau jadi polisi seperti yang ibu jawab tanya kemarin sama beberapa anak didik ibu, berarti kamu harus disiplin. Nah, kalau kamu menjadi pilot, beberapa anak didik ibu yang ibu tanya kemarin, berarti kamu harus pinter dalam berhitung, ya karena itu kalau kamu jadi pilot dan kamu harus belajar tentang mesin pesawat, badan pesawat, ya kan, dan cuaca dan yang lain, ya kan. Kalau kamu jadi pilot juga dan harus juga disiplin, ya kan nak? Oke, nah kalau kamu juga nanti ada beberapa orang mau jadi guru, berarti kamu juga harus banyak belajar juga, ya kan nak? Nah, jadi cita-citamu yang kamu rindukan itu, yang kamu niat memang mau kamu tempuh, dari sekarang kamu harus rajin belajar. Karena percayalah yang ibu katakan berulang kali kepadamu, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau kamu serius dalam belajar, tidak ikut teman-temanmu yang main-main, maka hasilnya kamu akan lihat kapan? 10 tahun ke depan. Ya kan? 10 tahun dari sekarang baru kelihatan. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, ya kan, masuk kamu di perkuliahan. Kalau kamu masuk di perkuliahan, kamu masuk 4 tahun, tamat, kita lihat. Nah, kalau kamu masuk perkuliahan atau tamat SMA, kamu langsung sekolah akademi militer atau sekolah pilot atau pelayaran dan yang lain-lain, ya kan? Ibu hanya melihatnya 10 tahun ke depan, bukan dari sekarang. Jadi dari sekarang kamu harus banyak belajar. Oke, itulah nasihat-nasihat ibu di tahun 2022. Semakin baiklah anak didik ibu, semakin rajinlah belajar, semakin cinta Tuhan, semakin sayang sama saudara, dan semakin hormat kepada orang tua dan guru. Oke, itulah dari saya selaku guru agamamu ya nak ya. Oke, dan kali ini kita akan masuk pembelajaran kita. Anak didik ibu boleh buka di halaman 71. Kan? Di sana dikatakan tugas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibadah. Terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Ya kan? Nah, dengan perikop tugas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibadah. Apa sih pengertian ibadah? Ibadah adalah bentuk ucapan syukur kita dan penghormatan kita kepada Allah atas pemeliharaan Allah di dalam sepanjang hidup kita. Iya. Nah, di sana juga anak didik boleh buka halaman 73. Di sana dikatakan di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31. Di sana ada perikop bahwa perumpamaan tentang 2 orang anak, ya kan? Oke, firman Tuhan di sana dijelaskan bagaimana sifat ada 2 orang anak. Nah, 2 orang anak nih, perumpamaan tentang 2 orang anak. Yang pertama di sana dikatakan, yang pertama anak sulung, ya anak didik ibu ya. Itu perumpamaan tentang 2 orang anak. Yang pertama anak sulung, dan yang kedua itu anak yang bungsu. Nah, anak yang sulung dikatakan ke orang tuanya kepada yang pertama, anak yang sulung, anakku yang sulung, pergilah dan bekerjalah hari ini kepada kebun anggur. Tapi anak yang sulung mengatakan,
Baik Bapak, katanya. Iya ya ayah, katanya. Jadi istilahnya gini. Nak, kata sama anak yang pertama nih. Nak, pergilah, bekerjalah kau ke ladang anggur. Ke ladang anggur, bekerjalah di sana ya nak ya, disuruhnya. Lalu datang apa kata anak yang pertama? Iya Pak, katanya. Ya aku pergi ya ayah ya. Iya Pak ya, aku pergi ya. Tapi dia nggak pergi. Mulutnya mengatakan ya kan, iya aku pergi ya Pak, tapi dia nggak pergi. Nah itu anak yang pertama. Nah anak yang kedua dikatakan di sana, nak, anakku, katanya sama anak yang kedua, anak yang terakhir, anakku, pergilah nak ke ladang, kerjakanlah ladang kita, ladang anggur kita, kata ayahnya. Lalu datang anak kedua, bapak ini nggak mau, aku males, katanya ya kan. Itu dikatakan oleh anak yang kedua. Nah setelah dia katakan malas ayah. Nah setelah dikatakan begitu, lalu kata anak setelah di dalam hatinya begini, kok aku tadi bilang gitu ya sama bapakku ya. Terus dia teringat, kasihanlah ayahku, udah bekerja, dia udah nyekolahkan, dia sudah memberi sandang dan pangan, udah beli baju, udah beli makanan untuk kami. Masa aku ngomong kayak gitu sama bapak? Tapi aku bilang aku sayang bapak. Tapi kenapa aku ngomong kayak gitu ya sama bapak? Dia bilang. Dia pikir-pikir. Setelah dia berpikir-pikir, pergilah aku ke ladang, karena tadi bapak menyuruh aku ke ladang. Pergilah aku. Dia pikir anak kedua, karena dia berpikir gini, kasihanlah aku ya, masa bapakku lawan. Dia menyesal karena tadi dia bilang nggak mau lah, males dia bilang gitu. Tapi karena dia kasihan sama ayahnya, lalu dia pergi ke ladang karena ayahnya nyuruh dia ke ladang. Nah lalu dia pergi ke ladang. Nah di sini dikatakan ada dua perumpamaan, ya kan? Anak pertama tadi dia katakan, nak pergilah. Tapi iya Pak, aku pergi Pak. Dengan baik dia menjawab, dengan santun dia menjawab, dengan hormat dia menjawab, iya Pak, aku akan berangkat. Tapi dia sama sekali tidak pergi. Nah anak yang kedua, nak pergilah ke ladang, ke buah anggur kita. Dengan kesal dia menjawab, bapak nyuruh aku terus, males gak mau. Tapi dalam hatinya dia menyesal, ya kan anak didik ibu. Oke, nah di dalam perumpamaan dua orang anak ini dikatakan di sini bahwa yang mana kamu pilih, ya kan? Yang pertamakah dengan hormat, dengan santun menjawab ya bapak saya pergi, atau dengan anak yang kedua, males nggak mau ke ladang terus, asih aku aja bapak suruh, katanya ya kan? Tetapi dia pergi dengan menyesal, dia pergi. Nah firman Tuhan mengatakan di sini kepada kita bahwa kita harus kalau kita hormat kepada orang tua, ya kan, kita harus memilihnya. Apakah maksud ibu kita harus memilihnya dari perumpamaan tadi, dari contoh tadi, kita yang memilih, ya kan, kita yang memilih. Nah jadilah kita menjadi anak yang penurut kepada orang tua. Jadilah kita anak yang hormat kepada orang tua, ya kan, karena firman Tuhan juga mengatakan di dalam perintah Allah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu, ya kan? Itu dikatakan oleh firman Tuhan, ya kan, di dalam Keluaran. Nah untuk itu anak didik ibu di sini dikatakan firman Tuhan mengatakan kepada kita bagaimana orang-orang nanti yang di luar sana, contoh untuk anak yang kedua ya nak ya, bagaimana orang-orang yang di luar sana yang sering melakukan kejahatan, yang sering melawan kepada orang tua, atau yang sering melakukan kejahatan yang melawan firman Tuhan, mereka itulah nanti orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka di dalam hatinya dia menyesal dan penuh belas kasihan, ya kan, penuh belas kasihan kepada siapa? Kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan. Jadi kita di sini menghimbau kepada kita, kepada saya dan kepada adik didik ibu semuanya, di tahun 2022 ini
kita memang harus lebih lagi tunduk kepada Tuhan, harus lebih lagi hormat kepada Tuhan, harus lebih lagi mengasihi Tuhan, ya kan? Dari mana berubahlah kita melalui pembaharuan budi kita, ya kan? Yang dulunya kita suka melawan kepada orang tua, mulai dari tahun 2022 ini, marilah kita jangan melawan lagi, ya kan? Itu firman Tuhan mengatakan. Nah, karena kata firman Tuhan juga itu di dalam ayat 31, katakan di sana, jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi maksudnya di sini pemungut cukai itu ialah orang-orang yang sering memakan riba orang. Pemungut cukai itu sama juga. Nah, dan juga yang sering melakukan kejahatan. Perempuan sundal itu istilahnya orang-orang yang sering melakukan kejahatan. Nah, itu dikatakan Tuhan di sini mendahului kamu masuk kerajaan Allah. Kenapa? Di dalam diri mereka itu lebih banyak kasih. Walaupun keluar dari mulut mereka tajam atau kasar, ya kan? Walaupun keluar dari mulut mereka tajam atau kasar, tetapi firman Tuhan mengatakan mereka lebih cepat masuk ke surga. Kenapa? Karena di dalam diri mereka sebenarnya banyak kasih. Nah, beda dengan anak pertama, kan? Anak pertama dikatakan firman Tuhan tadi bahwa, nak, pergilah ke ladang. Iya Bapak, saya akan pergi. Dia menjawab dengan santun, dia menjawab dengan hormat, menjawab dengan penuh ketulusan. Tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dia hanya mengatakan, mulutnya saja mengatakan iya, tetapi hatinya tidak. Nah, beda dengan anak yang kedua. Anak kedua itu memang dia melawan. Enggak mau kasih aku aja suruh ke ladang, bosan, bagus aku di rumah. Nah, tetapi di dalam hatinya dia menyesal walaupun dia melawan orang tuanya. Dan akhirnya dia pergi, kata firman Tuhan. Nah, untuk itu anak didik ibu, di sini Tuhan menerangkan kepada kita bahwa perilaku kita dalam kegiatan kita sehari-hari itulah kita jadikan ibadah. Ya kan? Itulah yang harus kita jadikan ibadah. Nah, ibadah apa saja? Contohnya, kalau orang tua menyuruh kita menyimpan piring atau makan, ayo makan. Makanlah sesuai waktunya. Belajarlah sesuai waktunya. Membantu orang tualah sesuai waktunya dan sesuai porsinya. Ya kan? Karena setiap apa yang kita kerjakan di bumi ini, nakku, semuanya itu Tuhan tahu, Tuhan melihat dari surga. Nah, kembali ke ibu bilang tadi bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kamu yang rajin bekerja, kamu akan menuainya. Kamu yang malas belajar, kamu akan menuainya. Kamu yang sering main game, kamu akan menuainya. Apakah kalau kamu sering main game, kamu makin pintar dalam belajar? Enggak. Ya kan? Nah, jadi di sini dikatakan di dalam pembelajaran kita dan firman Tuhan juga dikatakan bahwa kegiatan kita sehari-hari itulah yang menjadi ibadah kita dan tugas kita. Ya kan? Itu dikatakan di dalam Timotius 6 ayat 11. Apa dikatakan di sana? Bahwa jauhilah yang jahat, kejarlah keadilan. Nah, jadikanlah ibadahmu itu menjadi kasih dan kelemah lembutan. Nah, itu dikatakan ya anak didik ibu ya. Jadi setiap apa yang kamu lakukan, baik kebaikan yang kamu lakukan, lakukanlah itu sebagai ibadahmu kepada Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukurmu dan hormatmu kepada Tuhan. Baik kamu di rumah, ya kan? Bagaimana contohnya kalau orang tuamu datang dari luar, apakah kamu pernah menyapa? Atau pernahkah kamu mengatakan selamat pagi Pak, selamat pagi Ma, atau Ma sarapan yuk, ya kan? Ataukah kamu dibanguni susah untuk dibanguni? Nah, itu juga tidak Tuhan inginkan, karena setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itulah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita jadikanlah itu ibadah kita, ya anak didik ibu. Nah, apa saja itu contohnya bangun tidur. Apakah kamu berdoa baru bangun tidur? Jangan lupa, ya kan, bangun tidur lihat handphone. Oh, siapa yang WA? Teman sekolahku ada yang WA. Apa kabar? Tapi kamu lupa berdoa. Nah, alangkah baiknya jika kamu bangun tidur kamu berdoa.
serahkan seluruhnya kehidupanmu kepada Tuhan, baik pelajaranmu setiap hari, ya kan? Kamu boleh berdoa, doakan juga orang tuamu supaya orang tuamu sehat-sehat. Itu juga harus kamu lakukan, supaya itulah bentuk ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ya anak didik ibu. Nah, setelah kamu bangun pagi berdoa, apakah kamu membersihkan tempat tidurmu? Atau kamu biarin berserak, bangun tidur pegang handphone, malas main handphone, nonton Upin Ipin, sampai nonton Upin Ipin kamu makan pun lupa. Itu Tuhan tidak inginkan. Jadi yang Tuhan inginkan ialah setiap kegiatan kita dalam sehari-hari itu kita jadikan ibadah. Kan bangun tidur berdoa, lipat tempat tidur, rapiin. Setelah itu mamanya lagi masak, katakan kepada mama, selamat pagi mak, mama masak apa? Apa yang bisa aku bantu? Nah itu harus kamu katakan, ya kan? Nah pada saat mau makan bersama, ajak mamanya berdoa. Kadang mama lupa atau papa lupa, ajak mamanya berdoa, ya kan? Dan berdoa bersama. Nah setelah itu papamu pulang kerja atau mamamu pulang dari pasar, boleh dong katakan selamat pagi, selamat siang ma, selamat pagi ma, udah pulang dari pasar ya ma, sini ku bantu bawain, atau mama mau minum, aku buatin air minum ya. Nah itu juga kamu boleh buat ya nak ya. Itulah bentuk kegiatan kamu kepada Tuhan, ya kan? Jadi di tahun 2021 kemarin banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kamu tinggalkan. Di tahun 2022 ini ya nak didik ibu, lakukanlah itu lagi. Ketertinggalanmu kejarlah. Hubunganmu dengan orang tua, dengan ayah dan ibumu yang selalu kamu sering melawan, kurangin. Patuhilah, hormatilah orang tua sebagai Allah yang terlihat. Karena apa firman Tuhan mengatakan? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu harus kamu lakukan, ya kan? Kejarlah di tahun 2022 ini tugas-tugasmu yang kepada wali kelasmu dan kepada saya atau bidang studi yang lain yang belum kamu kerjakanlah nak. Kembali ibu akan mengingatkan kamu bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kamu yang rajin, kamu akan menuai yang rajin. Kamu yang malas akan menuai yang malas. Oke, jadi jadilah engkau seperti anak yang kedua, ya kan? Tapi lebih baik lagi kalau kamu santun menjawab, hormat menjawab sambil melakukan dengan tulus, ya kan? Jadi itu kamu lakukan, maka setiap yang kamu lakukan kamu libatkan Tuhan dalam setiap kegiatanmu, maka Tuhan akan campur tangan, ya kan? Tuhan melihat hati yang tulus loh nak. Tuhan tidak butuh kata-katamu yang indah atau suaramu yang indah, tetapi kalau kamu juga berdoa dengan tulus, berdoa dengan apa adanya, Tuhan akan melihat, ya kan anak didik ibu. Nah jadi itulah yang pembelajaran kita hari ini, perumpamaan tentang dua orang anak. Ya, baik juga ke gereja. Yang kamu tahun 2021 kurang ke gereja, mari, karena kemarin pandemi banyak yang lagi live streaming. Ibu berharap sekarang sudah mulai kita tatap muka walaupun melakukan prokes di gereja masing-masing. Ikutilah ya anak didik ibu ya. Ikutinlah itu, beribadahlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan sebagai wujud penghormatan kita atas kekudusan Allah, pemeliharaan Allah di sepanjang perjalanan hidup kita, ya kan? Sepanjang tahun atau sepanjang hari. Nah, untuk itu anak didik ibu, Ibu tadi kan sudah menjelaskan bagaimana tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Oke. Nah, di rumah kamu belajarlah ya nak ya. Belajarlah mulai dari sekarang. Kamu belum pandai menyapu rumah, belajarlah menyapu rumah. Udah kelas 6 SD ya nak didik ibu ya. Mungkin kamu dalam hal-hal kecil saja, membersihkan tempat tidur, merapikan meja belajar, menyimpan piring siap makan, itu juga ibadah, ya kan? Jangan siap makan ditinggalin gitu doang, ya kan? Tapi siap makan, simpanlah piringnya, menandakan bagaimana sifatmu atau karaktermu, menandakan itulah menjadi ibadahmu sehari-hari kepada Tuhan ya nak didik ibu ya. Oke, sampai di situ penjelasan ibu untuk anak didik ibu. Nah, untuk itu anak didik ibu, tetaplah berdoa. Yang ibu bilang katakan kepada anak didik ibu ya, tetaplah berdoa, tetap bersukacita,
kejar yang ketertinggalan, yang pernah kamu tugas-tugas yang pernah tinggal kamu kejarlah ya nak didik ibu ya. Oke, untuk itu dikerjakanlah halaman 75. Kegiatan 2. Sana dikatakan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tuliskanlah tugas yang harus kamu lakukan di rumah. Itu ada 5 ya nak ya.